Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang Nabilah hormati, segenap dewan juri dan hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya akan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, tak seorang pun yang beriman meragukan tentang bagaimana kisah Isra dan Mi'raj ini. Mengapa? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa masukkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikannya penguasa. Dan Allah juga yang berkuasa menghinakan para penguasa tanpa mengambil kekuasaannya. Dan Allah juga yang berkuasa memberi kebahagiaan kepada orang miskin tanpa memberi dia harta. Dan Allah juga yang berkuasa menghinakan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah hina, tambah kaya, tambah susah. Masya Allah. Apalagi hanya memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Kecil banget bagi Allah. Allahu Akbar. Inti dari kisah Isra Mi'raj ini adalah perjalanan menerima perintah salat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya tanpa terkecuali. Bapak-bapak salat, ibu-ibu juga salat dong. Dewan juri salat juga kan? Harus salat, wajib salat. Pak, Bu, udah salat 5 waktu belum? Salatnya bareng-bareng tidak? Alhamdulillah. Sudah khusyuk belum salatnya? Belum? Waduh, miliki angel. Jadi gini, kalau salatnya mau khusyuk, Nabila akan menceritakan sebuah kisah yang insya Allah akan menambahkan kekhusyukan dalam salat. Mau? Mau nggak? Oke, di dalam salat terdapat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jika Bapak Ibu tahu bacaan tahiyat itu adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha.
Singkat cerita, di malam itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Namun karena Jibril tidak diperkenankan untuk mengantar Nabi Muhammad, maka Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. "Wahai baginda," kata Jibril, "saya tidak diperkenankan untuk mengantar panjenengan ke atas." "Jibril, kau tunggu di sini ya." Nah, kira-kira seperti itu percakapannya. Sesampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendekat dan memberi salam. "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Semua ucapan, penghormatan, pengagungan, dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun menjawab, "Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Segala penghormatan dan pemeliharaan hanyalah milik Allah untukmu, wahai Nabi. Begitu pula rahmat dan karunia-Nya. Mendapat jawaban seperti ini, Nabi Muhammad tidak lantas jumawa atau besar diri. Justru Nabi Muhammad tidak lupa dengan umatnya. Inilah yang membuat kita sangat terharu. Sehingga keluarlah ucapan, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Semoga penghormatan dan pemeliharaan Allah diberikan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Dan inilah kenapa Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad sakit, beliau minta di Papa untuk pergi ke masjid. Agar apa Bapak Ibu? Dia tidak ingin kita umatnya lalai dalam melaksanakan salat. Beliau ingin kita semua salat. Sudahkah Bapak Ibu mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Nabi Muhammad? Salat Bapak Ibu, salat itu jangan ditinggalin. Dari kisah di atas, semoga menambahkan keusukan dalam salat. Mari kita perbaiki salat dari cara wudhunya, bacaannya, kesucian tempatnya, dan gerakan-gerakannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung belibis terbang berjajar, berbondong-bondong mencari makan. Nabila di sini masih belajar, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim.